sama Ibu di pelajaran Geografi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Nah, dibagi menjadi 4 sumber daya ya. Yang pertama ada kehutanan, yang kedua ada pertambangan, yang ketiga ada kelautan, dan terakhir ada pariwisata. Potensi dan persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Apa itu hutan? Nah, ini ada pengertian hutan menurut undang-undang. Pada intinya, hutan itu adalah hamparan lahan yang didominasi pepohonan. Nah, hutan di Indonesia berdasarkan data tahun 2019, luasnya adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Cukup luas ya. Nah, ini ada 10 provinsi dengan hutan terluas di Indonesia. Ya, sebagian besar di Papua dan Kalimantan. Kita lihat nih petanya. Yang berwarna hijau ini artinya sebaran hutan di berbagai pulau. Papua paling luas ya. Sedangkan Jawa itu paling sedikit. Nah, kita lihat peta ini. Jadi sekarang itu Indonesia menempati urutan ke-9 hutan terluas. Padahal pernah ya urutan ketiga. Nah, kenapa bisa demikian? Lihat Pulau Kalimantan ya, terjadi penurunan luas kawasan hutan. Nah, artinya Indonesia mengalami deforestasi. Nah, pertanyaan untuk kalian, catat ya. Mengapa bisa terjadi deforestasi di Indonesia? Jika deforestasi semakin meningkat, apa dampaknya bagi Indonesia? Next, fungsi hutan. Yang pertama ada fungsi klimatologis. Artinya hutan ini sebagai pengatur iklim. Lalu ada fungsi orologis, itu untuk mencegah erosi atau longsor. Ketiga, ada fungsi hidrologis, ini menyimpan cadangan air ya, hutan itu. Lalu ada fungsi ekonomis, nah si hutan hasilnya bisa diperjualbelikan, dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada fungsi estetis, nah ini untuk sebagai keindahan, jadi karena keindahannya bisa jadikan tempat wisata. Lalu ada fungsi strategis, nah ini untuk pertahanan militer gitu. Terakhir ada fungsi konservasi. Nah, ini untuk habitat flora fauna. Ya, ada manfaat hutan hampir sama dengan fungsi hutan ya. Menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada hutan produksi. Nah, hutan ini dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun bukan kayu. Hutan produksi dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada hutan lindung. Nah, hutan lindung dikelola untuk mengelola tanah, air maupun iklim. Kemudian ada hutan suaka alam atau hutan konservasi. Nah, ini dikelola untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Terakhir ada hutan wisata. Nah, ini nih yang jadikan tempat wisata yang instagramable ya. Next, ada jenis-jenis hutan di Indonesia. Dibedakan menjadi 5, ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan rawa, dan hutan mangrove. Nah, ini ada di video sebelumnya ya, sudah dijelaskan. Ini persebarannya. Sebagian besar ada di hutan hujan tropis di Kalimantan, Sumatera, Papua, hutan musim di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, hutan sabana di Flores, Sumba, Timur, hutan rawa di sepanjang pantai timur Sumatera, Papua, Kalimantan, dan hutan mangrove tersebar di sepanjang pantai. Next, hasil produksi kehutanan di Indonesia dibagi menjadi 2 ya, ada jenis kayu olahan, ada jenis non-kayu. Nah, setiap pulau memiliki hasil yang berbeda-beda. Potensi dan persebaran pertambangan di Indonesia. Nah, apa itu pertambangan? Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Bahan galian dibedakan menjadi 3. Ada bahan galian golongan A, B, dan C.
Golongan A itu bahan galian strategis, contohnya ada minyak bumi, batu bara, uranium, nikel, timah, dan lainnya. Bahan galian golongan B itu untuk vital, contohnya ada besi, bauksit, emas, perak, tembaga, seng, dan lainnya. Kemudian yang golongan C itu untuk industri, contohnya ada asbes, talk, pasir kuarsa, batu apung, marmer, dan lain-lain. Nah, pertanyaan kedua. Jelaskan 3 kegiatan utama dalam pertambangan seperti pada gambar berikut. Catat ya. Next. Nah, ini ada peta persebaran barang tambang di Indonesia. Ya, seperti kalian tahu, Indonesia secara letak geologis berada di pertemuan 3 lempeng. Nah, menyebabkan banyak sekali barang tambang. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada minyak bumi. Daerah persebarannya itu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan ya. Yang paling terkenal itu di Aceh, ada di Dumai, Riau, Pelaju, Sungai Gerong, Muara Enim. Di Jawa ada di Majalengka, Kalimantan ada di Kalimantan Timur ya. Kemudian ada di Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Papua gitu. Lalu ada batu bara. Nah, batu bara ini daerah persebarannya yang paling terkenal ada di Ombilin dan Sawalunto. Kemudian ada Bukit Asam dan Tanjung Enim, ada di Kalimantan Timur juga. Next ada gas alam. Nah, gas alam ini ada LNG, ada LPG. Yang dipakai kalian itu LPG. Nah, diproduksinya di mana? Ada di Arun, Aceh, dan Badak. Lalu ada bauksit. Nah, bauksit ini biji utama aluminium. Banyak ditemukan di Pulau Bintan, Kepri, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Lalu ada timah. Nah, timah ini ditemukan di Pulau Bangka, Belitung, Lingga, dan Kepri. Kemudian ada emas dan perak. Nah, ini banyak ditemukan di Papua ya, di Tembagapura. Lalu ke Jawa Barat itu ada di Cikotok. Ya, ada ya di Aceh juga. Terus ada nikel. Nah, nikel banyaknya di Sulawesi nih. Tersebarnya di Sorowako, Lowo Timur, Morowali, Kolaka, bahkan sampai di Papua ya ada. Biji besi. Nah, biji besi ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, kemudian ada Jogja, ada di Kalimantan Selatan juga. Selanjutnya ada belerang. Nah, ini kalian yang sering main ke Tangkuban Parahu pasti sering mencium belerang ya. Lalu ada barang tambang lainnya, ini seperti intan, platina, kaolin. Ini persebarannya ya, kalian tinggal lihat sendiri. Potensi dan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Luas wilayah Indonesia, 70%-nya adalah lautan. Nah, potensi sumber daya laut di Indonesia tentunya banyak sekali. Tidak hanya ikan, ada juga bahan tambang seperti minyak bumi dan lainnya. Yang pertama ada perikanan. Nah, potensi lestari perikanan di Indonesia itu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Wow, banyak sekali ya. Daerah penghasil ikan terbesar itu di Indonesia ada di Sulawesi Selatan, kemudian ada NTT, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Nah, Indonesia bagian barat maupun timur itu beda loh hasil ikannya. Kalau di barat, karena rata-rata kedalamannya 75 meter, itu banyak ditemukan ikan pelagis kecil. Jadi ikan kecil kayak teri gitu ya, ada selar. Nah, kalau bagian timur, kedalamannya itu sampai 4.000 meter. Makanya banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang, tuna, tongkol. Selanjutnya, terumbu karang. Nah, terumbu karang itu adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Nah, ini deh contohnya di Taman Laut Wakatobi, indah banget kan ya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Wow, luas banget. Nah, terumbu karang di Indonesia itu banyak ditemukan di Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Pertanyaan ketiga. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Catat ya pertanyaannya. Selanjutnya ada padang lamun. Nah, apa itu padang lamun? Tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Jadi rumput lah ya. Nah, si rumput ini, lamun ini, tumbuh subur di daerah pasang surut. Berdasarkan data LIPI, padang lamun itu sampai 150 juta hektar dan mampu menyerap karbon 3,64 megaton. Apa Bu bedanya
padang lamun sama rumput laut, kan sama-sama rumput. Nah, kalau padang lamun bahasa Inggrisnya kan seagrass, sedangkan kalau rumput laut itu seaweed gitu. Bedanya kalau seaweed itu rumput aja, nggak ada akarnya, sedangkan kalau padang lamun ada akarnya. Nah, terakhir, potensi dan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Nah, apa itu pariwisata? Itu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta pelayanan. Apa itu wisata? Wisata adalah kegiatan perjalanan untuk tujuannya rekreasi, bisa juga pengembangan pribadi dalam jangka waktu yang sementara. Gitu, kalian kan sering banget tuh wisata. Nah, bagaimana potensi pariwisata di Indonesia? Dibagi menjadi 3 ya, ada wisata alam, itu wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Ya, banyak sekali, misalnya bisa wisata gunung, pantai, gitu, curug, dan lainnya. Kemudian ada wisata budaya. Nah, kalau budaya itu mengunjungi suatu daerah untuk melihat adat istiadat di sana. Keseniannya juga bisa. Contohnya misalnya wisata budaya Bali gitu ya. Atau kalau di Bandung Saung Angklung Ujo. Selanjutnya ada wisata buatan. Nah, kalau ini memanfaatkan objek wisata yang dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Ini sih buatan manusia dan bisa juga wisata terintegrasi atau MICE ya, yang meeting, event sama yang exhibition gitu ya. Olahraga juga bisa wisata olahraga. Nah, selanjutnya, bagaimana persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia? Tiap pulau itu memiliki tempat wisata yang bagus-bagus ya. Ada di Pulau Sumatera nih, yang paling terkenal ada Danau Toba, ada Waikambas di Lampung. Kemudian Pulau Jawa, nih kalian mungkin sudah pernah mengunjunginya ya. Lalu ada di Pulau Bali, ini paling banyak wisatawan yang ke Bali ya, Pantai Kuta. Terus kalau Kalimantan ini misalnya orang ke Dayak gitu ya, atau ke Pulau Derawan. Kemudian Nusa Tenggara nih ke gunung yang wisata alam atau Taman Nasional Komodo. Lalu ada Sulawesi, taman lautnya yang indah, Tanah Toraja juga bisa. Papua nih yang terkenal ada Raja Ampatnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir untuk kalian. Jadi, insya Allah kalau pandemi ini berakhir, ya mudah-mudahan amin. Kalian ingin berwisata ke daerah mana? Lalu alasannya apa? Apa yang menjadi daya tarik wisata di daerah itu? Gitu. Coba kalian promosikan daerah wisata yang kalian ingin kunjungi itu agar orang lain berminat untuk berwisata ke sana juga. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini kalian jawab di kolom komentar channel YouTube Ibu. Jangan sampai copy paste loh. Nah, itu dia potensi dan persebaran sumber daya di Indonesia. Materi dari Ibu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.